Tata cara ibadah online sekolah minggu dan remaja GPPS Anugerah Malang. Anak-anak ajak mama papa ya. Selama beribadah harus bersikap sopan dan hormat. Jangan lupa membawa Alkitabmu ya. Anak-anak ikuti ibadah dari awal sampai selesai. Dan yang paling penting adalah berdoa. Shalom adik-adik semua. Pagi ini sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pagi yang indah ini karena kami masih Tuhan berikan kesempatan untuk boleh beribadah meskipun masih dari rumah. Kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Hanya dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita menyanyikan satu pujian dalamnya hatiku. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Ya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus, berikanlah padaku sukacita, sukacita. Haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Mari teman-teman, kita sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita siapkan hati kita dan menyanyikan lagu Yesusku Panggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuruskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil,
semua rasaku, sucikan, uruskan semua dosaku. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Gresi. Minggu ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teladan di dalam perbuatan, teladan di dalam iman, dan sekarang kita akan belajar tentang teladan di dalam kekudusan. Nah, saat ini kita akan melihat, kita akan mendengarkan siapa sih tokoh di dalam Alkitab yang hidup dalam kekudusan. Nah, mereka ini adalah seorang anak-anak muda yang dipilih, mereka anak-anak muda yang kuat, yang sehat, tetapi mereka mau hidup di dalam kekudusan. Mau tahu? Yuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Pada tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel, ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja. Ada juga beberapa orang Yehuda. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Belsazar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Azaria dinamainya Abednego. Mereka harus dididik selama 3 tahun supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan sesudah itu, mereka harus bekerja pada raja. Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Aku takut kalau Tuanku Raja berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain, sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh Raja. Kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana, kemudian berkatalah Daniel, "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian, perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu." Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap ke hadapan Nebukadnezar, raja bercakap-cakap dengan mereka dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian. Yang ditanyakan raja kepada mereka tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria.
Mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Daniel ada di sana sampai tahun pertama pemerintahan Koresh. Adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan bagaimana Sadra, Mesa, dan Abednego serta Daniel menetapkan diri mereka untuk tidak menajiskan diri dengan menyantap santapan raja dan meminum anggur raja. Tetapi mereka hanya makan apa? Sayur dan minum air. Itu yang mereka lakukan. Sehingga mereka berbeda dari yang lain. Dan yang terjadi, mereka mendapatkan hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Mereka menjadi seorang pemuda yang hebat, seorang pemuda yang cerdas, yang pintar, yang mempunyai hikmat yang tinggi di antara pemuda-pemuda yang lain. Nah, adik-adik, pertanyaannya, apakah kita mau mempertahankan kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan saat ini? Nah, kita tahu memang tidak mudah, sangat susah sekali. Tetapi kita percaya kalau kita sudah mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam diri kita, mengundang Tuhan Yesus masuk di dalam hati kita, Tuhan Yesus yang akan memampukan kita untuk kita bisa hidup di dalam kekudusan. Oke? Nah, sekarang kita mau sama-sama meminta kepada Tuhan Yesus, Tuhan beri kami kekuatan untuk kami mampu melakukannya, menjadi seorang anak-anak yang hidup di dalam kekudusan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, bagaimana kita akan bisa tetap hidup, tetap bertahan melakukan firman Tuhan? Kita harus setia membaca firman Tuhan. Yuk kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih kami sudah belajar dari Sadra, Mesa, dan Abednego serta Daniel untuk kami mau dan kami bisa melakukan firman-Mu, menjaga kekudusan hidup kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu Tuhan Yesus untuk Engkau datang, masuk, dan hadir di dalam hidup kami, memampukan setiap kami anak-anak sekolah minggu untuk kami bisa melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami para orang tua, kiranya Tuhan juga memberikan hikmat untuk setiap orang tua mendidik dan menjaga anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan memberkati. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita datang ke hadirat Tuhan, kita lipat tangan, kita tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk ibadah yang boleh kami ikuti pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya apa yang sudah kami dengar hari ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap keluarga kami, supaya kami bisa bertemu di minggu selanjutnya untuk kembali beribadah kepadamu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri seperti ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Seperti ini Tuhan adakan syukur.